Bab 2973. Selama ini kamu tidak pernah bercermin. Begitu datang kemari, sepasang mata pencuri Gyoker Fan diam-diam mendarat di tubuh Finolasu, melihat beberapa kali, dan sedikit bersinar. Dandanan Finolasu hari ini lebih cantik dari sebelumnya. Karena itu adalah perjamuan di paviliun harta karun, jadi dandanan Finolasu tidak terlihat seperti berada di wilayah rahasia atau situasi yang mengharuskan dia bertarung. Dia mengenakan gaun yang sangat indah. Perpaduan warna ungu dan kuning muda membuat kemewahan Finolasu menunjukkan kelincahan. Di rambutnya yang hitam legam, ada jepit rambut phoenix yang diberikan oleh Erikin, dipadu dengan wajahnya yang cantik, temperamennya yang dingin seperti lotus beku, memberi orang rasa bangsawan. Mata Gyoker Fan berapi-api, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya, seolah-olah dia bisa melihat postur tubuh Finolasu yang luar biasa melalui pakaiannya. Finolasu sedikit mengernyit dan menarik Sarah Fan pergi menjauh, namun tatapan mata Gyoker Fan masih terus mengikutinya. Kakin, mata orang ini agak mesum, siapa orang ini? Saat Ramaji menyadari Gyoker Fan menatap seperti itu, dia merasa sedikit kesal. Erikin adalah kakak sulungnya, dan Finolasu adalah kakak iparnya. Boah ini mengintip Finolasu, meski hanya beberapa lirikan, ini juga membuat Ramaji kesal. Gyoker Fan, putra suci dari Sekte Hwiwe, tidak perlu pedulikan dia itu seorang idiot. Erikin menggelengkan kepalanya dengan santai. Teman seiman Fan, beberapa hari tidak bertemu, kenapa penyakitmu semakin berat? Erikin berjalan kemari dan menghalangi pandangan Gyoker Fan. Apa katamu? Gyoker Fan tertegun sejenak, lalu bereaksi kembali dan berkata dengan ekspresi dingin. Meskipun dia tahu, barusan tatapan matanya sudah keterlaluan, Gyoker Fan juga tidak peduli. Meskipun dirinya terus menatapnya, memangnya Erikin akan melakukan apa pada dirinya? Biasanya kamu tidak bercermin. Erikin menunjuk ke matanya. Kak, matamu sudah buta, seperti pelatihan hingga sesat kerasukan iblis. Saat Sarah Fan melihat rongga mata Gyoker Fan, sebuah lingkaran hitam menyebar tanpa henti, seperti panda, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Omong kosong, aku belum berlatih sama sekali hari ini, lagi pula, mana mungkin aku sesat sampai kerasukan iblis. Gyoker Fan mengerutkan kening. Tidak percaya, lihat sendiri. Sarah Fan membalik telapak tangannya dan mengeluarkan cermin perunggu, kemudian menyodorkannya ke Gyoker Fan. Apa? Gyoker Fan juga kaget saat melihat dirinya di cermin. Dia buru-buru memeriksa kerohanian, kemudian hanya untuk menemukan bahwa matanya benar-benar gelap, seolah-olah dia baru saja ditinju beberapa ratus pukulan. Keracunan. Sejak kapan dirinya keracunan? Teman seiman Cheng, kamu jebak aku. Gyoker Fan memandang Erikin dan langsung marah. Dalam daftar galaksi, secara khusus disebutkan bahwa Erikin adalah seorang kultivator toksin. Dan dirinya baru saja memata-matai Finolasu, kemungkinan ini ulahnya Erikin. Pakaian Finola hanya bisa dilihat selama 3 tarikan napas. Jika melihatnya lagi, maka akan terkena racun. Kamu sepertinya sudah terlalu banyak melihat pasangan seimanku. Erikin mendengus dingin. Meskipun dirinya tidak terlalu peduli dengan pria seperti ini, tetapi menatap Finolasu seperti kak babi, mana mungkin dirinya bisa berpura-pura tidak melihatnya. Finolasu tersenyum kecil, berinisiatif memegang tangan Erikin, dan juga mengungkapkan sikapnya. Kamu, tunggu saja. Gyoker Fan merasa area rongga mata semakin gelap, dan ada tanda-tanda menyebar, dan sudah akan menyebar ke tempat lain. Ada banyak kultivator di sekitar mereka yang terkejut dengan keributan itu dan menoleh dengan rasa ingin tahu. Dia mengertakkan gigi dan menunjuk Erikin, dengan cepat menutupi wajahnya dan terbang pergi. Kalau tidak, di perjamuan harta karun langit, putra suci Sekte Hwiwe, yang mengintip kultivator wanita, wajahnya berubah menjadi hitam. Jika berita itu tersebar, reputasinya akan buruk. Akhirnya terasa lega, kakak tertuaku ini tidak bisa diselamatkan lagi. Sarah Fan menggelengkan kepalanya.
Jika bukan karena perjamuan harta karun langit tidak boleh bertarung, akan lebih baik jika dia dilempar keluar. Eric Kin tersenyum, dia benar-benar tidak peduli dengan orang seperti ini. Nama orang ini Gyoker Fan, kan? Rama Ji menyipitkan matanya. Eric Kin memberi sedikit hukuman karena tidak perlu menyerang dalam situasi ini. Jika Gyoker Fan benar-benar memprovokasi dirinya, atau melakukan hal buruk terhadap Vinolasu, ada solusi yang baik di saat tidak ada orang di sana. Namun Ramaji salah mengira, mungkin Eric Kin tidak ingin bermusuhan dengan Sekte HOW, jadi dia memilih untuk mempermainkannya. Bagaimanapun juga, Sekte Kebenaran masih harus mempertahankan operasi Sekte. Kakak tidak nyaman untuk mengambil tindakan, nanti aku akan memberi pelajaran kepada orang ini. Ramaji terdiam, tetapi dalam hatinya mendengus. Berjalan ke perjamuan harta karun langit, di taman besar ini, tidak hanya semua jenis makanan abadi yang ditempatkan di mana-mana, menyalakan dupa saja sudah dapat menenangkan pikiran dan menyehatkan Reiki, tetapi di beberapa tempat, juga ada beberapa kultivator berkumpul, tampaknya ada beberapa item kompetisi dengan meriah. Teman-teman semuanya, di sana sedang mengadakan kompetisi pemurnian obat. Paviliun harta karun kami bertanggung jawab atas bahan-bahan untuk pemurnian obat, dan pil mujarab yang dibuat akan dikembalikan kepada teman seiman, dan juga boleh membandingkan hasil dengan para kultivator yang berpartisipasi di waktu sebelumnya. Jika penampilannya baik, saat yang sama juga dapat meningkatkan peringkat daftar galaksi. Seorang kultivator berkata dengan senyum di wajahnya. Banyak kultivator paviliun harta karun memperkenalkan kepada para kultivator, mengundang semua orang untuk berpartisipasi dalam berbagai kompetisi. Ada kompetisi memurnikan obat, pengendalian Reiki, binatang buas, memberi makan serangga, dan bahkan ada panggung pertandingan, yang bisa menjadi pelajaran bagi para kultivator. Dengar-dengar ini berkaitan dengan peringkat daftar galaksi. Ada juga banyak kultivator memilih keterampilan mereka sendiri untuk diuji, dan juga dapat memahami siapa yang lebih kuat dibandingkan dengan orang lain. Ye Zun sedikit emosional, berpartisipasi dalam kompetisi untuk menguji induksi pedang spiritual. Sarah Fan menarik Vinolasu pergi berlayar dengan perahu di danau. Danau itu sunyi, jadi saat kembali, Gyoker Fan tidak berada di sebelahnya seperti lalat. Ramaji memutar bola matanya dan pergi mencari Gyoker Fan juga. Intinya, perjamuan harta karun langit memikirkan preferensi para kultivator dari semua sisi, dan meskipun daftarnya belum diumumkan, semua orang di sini tidak akan merasa bosan. Eric Kin tidak menyukai kemeriahan, dia juga tidak tertarik untuk berpartisipasi dalam kompetisi yang membosankan seperti itu, jadi dia terus melangkah maju. Teman seiman Cheng, peringkatmu sudah turun begitu banyak sekarang, tempat ini adalah tempat yang bagus untuk meningkatkan tingkatanmu, apakah kamu tidak emosional? Rima Ji berjalan ke samping, melihat Eric Kin tidak peduli dengan kompetisi di sekitar, memutar bola matanya dan berkata, Master pada umumnya, sangat memperhatikan reputasi mereka sendiri. Tidak ingin membebani orang lain. Tapi sejak hari pertama daftar galaksi, Eric Kin juga tidak pernah menyerang lagi. Hari ini adalah kesempatan langka, mengapa Eric Kin bahkan tidak berencana untuk menunjukkannya. Apalagi, tingkatan Eric Kin saat ini bahkan berada di belakang Vinolasu. Tidak ada pemikiran lain, tingkatan tidak penting bagiku. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, hanya Eric Kin yang tersisa untuk menemukan sudut yang tenang untuk duduk, sementara Gong Yao menjalankan tugasnya sebagai pelayan dan berdiri di belakang Eric Kin. Tidak jauh di luar, mata Rima Ji memancarkan keraguan. Teman seiman Cheng ini benar-benar hebat, atau dia khawatir mengungkapkan rahasia, dan seperti yang dikatakan oleh dunia luar, apakah dalam hatinya ada hantu? Tidak lama setelah Eric Kin duduk, terjadi keributan di luar taman. Gadis suci kota Sueyun sudah tiba. Gadis suci sekarang berada di peringkat 48, dan merupakan kultivator wanita paling kuat di wilayah rahasia galaksi kali ini. Eric Kin mengangkat alisnya saat mendengar kata-kata itu. Leila Sue pernah melukai Vinolasu sebelumnya. Meskipun di atas panggung pertandingan, tetapi kejadian itu tetap masih ingat.
Keduanya menggunakan teknik es dan salju. Pada akhirnya, Leila Sue tampak seperti mengejek ilmu sihir Vinola Su. Bersambung.